motivasi dalam bisnis internasional seperti apa, kemudian nanti di pertemuan 13 kita akan bicara manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Nanti kita akan mengenal SDM lokal, SDM internasional, SDM multinasional, SDM global, SDM transnasional, dan seterusnya. Kita akan bicarakan nanti di pertemuan 13. Bicara sedikit, kenapa sih kita harus belajar bisnis internasional? Ini sebenarnya kunci kenapa kita harus belajar. Apa yang akan memotivasi kita untuk... Jadi kalau kita bisa bayangkan bahwa banyak organisasi besar, mungkin tempat kerja, tempat kita belajar sekarang, apakah Unpad mau masuk kelas dunia? Kalau dia masuk, nah ini kan harapan kita itu bisa masuk ya. Jadi atau mungkin orang tua kita bekerja di tempat perusahaan-perusahaan multinasional ya, seperti Coca-Cola misalnya, mungkin atau perusahaan apa. Tetapi di sana kadang-kadang mereka kerja hanya benar-benar sebagai pekerja saja, karena dia tidak tahu sebenarnya bahwa perusahaan yang dia masuk itu adalah perusahaan yang sudah masuk kelas internasional dan seterusnya. Jadi artinya ada yang harus kita pahami di sini. Artinya apa? Bahwa organisasi besar itu sebenarnya sudah melakukan operasi tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global. Kita perlu meningkatkan pemahaman akan hal ini guna mengembangkan peluang karir untuk melakukan interaksi yang efektif dengan manajer kita. Kalau manajernya orang Amerika misalnya, atau dari Eropa atau dari mana, kita bekerja di sana nanti. Kemudian kita, karena wawasan kita tentang bisnis internasional, kita agak susah untuk bicara secara efektif, meskipun nanti bahasa Inggris kita bagus, tetapi apa yang mau dibicarakan gitu. Nah, ini hal-hal yang memberikan alasan kenapa kita harus belajar bisnis internasional. Hal yang lain, usaha kecil dan menengah atau UMKM sekarang ini sudah lebih terlibat dalam bisnis internasional. Sedangkan kita di dunia akademisi tidak mengenal gitu. Sayang gitu ya. Jadi masa kita mau kalah dengan pengusaha rotan yang di Cirebon misalnya. Dia hanya lulusan SD atau bahkan nggak lulus SD, tapi dia wawasannya sudah internasional. Sedangkan kita alumni administrasi bisnis nggak mengenal bisnis internasional. Nah ini jadi alasan kenapa kita harus belajar itu. Termasuk nanti yang tinggal di Medan, itu ada pengrajin ulos di sana, dia sudah melakukan ekspor udah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kita mahasiswa alumni administrasi bisnis tidak mengenal ini, itu sangat disayangkan. Jadi mau nggak mau kita dalamilah ini mata kuliah ini ya. Yang lain mungkin kita juga akan mengatakan bahwa mungkin nanti kita akan bekerja untuk perusahaan yang berkantor pusat di negara lain, ya. Misalnya tadi saya bilang contoh Coca-Cola pusatnya di Amerika, ya, sekarang ada perusahaannya di Ranca Ekek. Kita masuk bekerja di sana, tapi kita tidak tahu wawasan tentang itu, maka kita hanya sebagai karyawan biasa aja yang punya gaji benar-benar hanya di upah minimum regional, bahkan bisa di bawahnya gitu. Tapi kalau kita sudah punya wawasan mengenai ini, maka itu nanti baik penghasilan kita dalam bentuk finansial maupun penghasilan kita dalam bentuk non finansial itu bisa jauh lebih baik kalau pemahaman kita ini lebih jauh. Nah, alasan lain mungkin kita akan juga mengenal bahwa dunia bisnis saat ini sudah banyak menggunakan instrumen-instrumen yang jauh lebih canggih gitu dibandingkan dengan. Nah, kalau kita hanya bergelut buku, bergelut apa di kampus, mana bisa kita tahu alat-alat bisnis terkini. Bagaimana memanfaatkan kartu kredit. Bagaimana misalnya jika kita bisa mampu memberdayakan kartu kredit itu sangat menguntungkan. Bayangkan kita pinjam menggunakan misalnya yang limit 50 juta, kita pakai belanja, yang penting jangan sampai 30 hari atau 40 hari. Saudara bayar, itu tidak kena bunga apa-apa. Jadi artinya kita bisa pakai dana itu sebesar 50 juta dalam waktu 39 hari. Karena hitungannya 40 hari baru kalau nggak di hari ke-41 kita bayar pasti kena bunga. Tentu bunganya 2,75% misalnya. Tetapi kalau dalam jangka 25 hari atau 30 hari kita pakai, itu nggak ada bunganya, itu kan lumayan menguntungkan. Kalau 50 juta, bagaimana kalau kita bisa dapat 100 juta atau 200 juta dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus mengenal teknik dan alat-alat bisnis terkini. Yang lain saya pikir yang harus jadi perhatian saudara adalah kita harus mengenal juga
interaksi budaya. Bagaimana kalau kita jadi pengusaha ingin misalnya membuat semacam satu masuk ke kategori industri, misalnya industri tekstil, kita mau bikin sarung. Bikin sarung kira-kira mau diimpor diekspor kemana? Jangan bikin sarung diekspornya ke Amerika, tidak laku ya. Tapi kalau dikirim ke Timur Tengah atau di Dubai atau apa gitu ya, itu akan laku. Jadi kalau kita mengenal budaya-budaya itu, maka itu. Nah, dari mana kita mengenal budaya-budaya itu? Melalui nanti ada cross culture, ada bagaimana kita nanti memahami budaya-budaya dalam yang terlibat dalam bisnis internasional. Bisa dilihat dari perspektif agama, bisa dilihat dari perspektif pendidikan, bisa dilihat dari perspektif yang lain-lain. Nanti di budaya ini menarik ya ketika nanti masuk bahasan ini. Yang lain juga kalau lihat sejarah, saya pikir nanti baca bukunya aja ya. Karena sebelum Masehi itu perdagangan misalnya Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang hasil produksinya. Itu salah satu aktivitas bisnis internasional. Itu terjadi sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2021 masih. Jadi jauh-jauh hari itu sudah ada kegiatan itu. Meskipun secara belum dibukukan secara maksudnya dibuat dalam bentuk buku. Tetapi catatan-catatan itu ada. Ya, nanti saudara bisa. Misalnya tahun 1600 ini juga saudara bisa pelajari bagaimana misalnya perusahaan British bekerja dengan India membangun satu perusahaan itu bisa masuk ke seluruh Asia termasuk di Indonesia. Saya pikir ini nanti secara selanjutnya saudara baca saja. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ringkasan semacam aktivitas kekuatan yang melandasi atau mendasari bisnis internasional ini. Nah, ini saya ingin bicara kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Dari sini kita akan bisa tahu apa yang harus kita pelajari. Jadi kalau ini merupakan hal yang mendasari, jadi setidaknya ada 4 poin yang mendasari. Yang pertama kita mengenal istilah etnosentris, ya, etnosentris. Jadi etnosentris ini karakteristiknya secara umum saya akan sampaikan bahwa adanya keyakinan dalam diri perusahaan atau dalam diri satu negara bahwa produk negeri sendiri itu yang paling unggul. Karena dia merasa paling unggul, maka nanti ini bisa jadi pemicu untuk melakukan ekspor gitu. Karena dia merasa paling unggul. Dia melakukan ekspor ke luar negeri kan? Nah, ketika dia melakukan ekspor sudah yakin itu adalah aktivitas bisnis internasional. Tetapi etnosentris ini kita bicara bahwa bicara dalam dirinya satu negara, masing-masing negara dari sekian ratus negara itu, jadi setiap negara itu punya keyakinan ini. Jika keyakinan ini terjadi, maka setidaknya bisnis internasional bisa terjadi. Maka kita katakan etnosentris adalah pemicu mendorong terciptanya bisnis internasional. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya anggapan dari setiap perusahaan atau negara menganggap bahwa produk yang sukses di dalam negeri harus dipakai juga di luar negeri. Jadi terkait nomor 1 tadi, maka karena harus dipakai juga di luar negeri, maka kita melakukan ekspor. Ini ciri-ciri yang etnosentris ya. Kemudian nanti kita akan mengatakan juga bahwa operasi di luar negeri dianggap kurang penting. Mungkin saja ada nanti perusahaan yang menganggap kurang penting. Karena dia menganggap kurang penting, dia tidak melakukan ekspor, tetapi dia mau membeli yang dari luar itu. Jadi dia seolah-olah menganggap tidak penting, tapi dia butuh. Ketika dia ingin memproduksi sesuatu, butuh alat, justru dia impor gitu. Nah, itu juga memicu buat dia melakukan kegiatan bisnis internasional. Yang lain, pasar luar negeri merupakan sasaran untuk kelebihan produk. Misalnya kita memproduksi di Bandung, kemudian kita lempar ke Padang, lempar ke Bali, lempar ke mana, semuanya sudah terpenuhi di dalam negeri. Mau tidak mau kelebihannya mau dibawa kemana? Sayang kalau enggak ini dilemparlah ke luar negeri. Jadi ini bisa tercipta ya. Yang lain saya pikir rencana pasar luar negeri dikembangkan di kantor dalam negeri dengan menggunakan kebijakan identik dalam dengan kegiatan kita merencanakan pasar luar negeri ya, tapi kita kembangkan hanya di dalam di dalam diri di dalam negeri kita saja. Ini kadangkala orang yang membeli produk kita justru dia jual ke luar negeri, itu juga bisa memicu.
Jadi kita hanya menganggap bahwa rencana pasar luar negeri kita hanya kembangkan di kantor dalam negeri dengan menggunakan kebijakan ini juga sama saja. Nanti pada akhirnya orang beli produk kita dikirim ke luar negeri, itu juga memicu ya terjadinya bisnis internasional. Yang lain, kita belum banyak menemukan riset yang sistematis. Jadi kalau di perusahaan yang ada dalam negeri kita, misalnya contohnya di Indonesia misalnya, bagaimana misalnya perusahaan Softtek, mungkin perempuan lebih mengenal ya, perusahaan Softtek pengaman segitiga membuat satu produk di zaman dia itu paling terkenal di awal-awal di Indonesia ya. Jadi dia membuat semacam tebal, kemudian apa daya serapnya lamban gitu ya apa. Jadi kalau dipakai katanya masih becek apa dan seterusnya. Jadi dia tidak melakukan riset. Kenapa ini apa? Harusnya kan dia kalau melakukan riset, jadi dia kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa membuat setipis mungkin, yang merasa kalau itu dipakai seolah-olah kita tidak pakai, tetapi dia bisa menyerap dengan dengan cepat dan seterusnya. Nah, ini juga bisa. Jadi artinya apa? Kalau perusahaan itu tidak ada riset yang sistematis, ini juga menimbulkan apa? Artinya apa? Orang luar menganggap di Indonesia memproduksi Softtek tebal-tebal coba saya kirim katanya yang tipis-tipis. Nah, itu kan jadi anu juga ya, jadi memicu juga. Kira-kira seperti itu. Yang lain, misalnya tidak ada modifikasi produk yang cukup mendasar. Ini modifikasi produk mendasar juga penting untuk diketahui dari sisi etnosentris. Karena tidak ada modifikasi. Jadi orang produsen di luar negeri itu menyerang ke Indonesia karena menganggap orang Indonesia ide-ide kreatifnya kurang, memproduksi sesuatu kurang, jadi gampang diserang nanti. Jadi pendatang dari luar negeri itu hampir, coba kita misalnya lihat di depan meja kita, adakah benar-benar yang murni itu buatan Indonesia? Coba kita lihat kamera, ini saya lihat ini buatan Jerman, pulpen buatan Jerman, Jepang, Cina, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena mereka berdatangan karena di kita lemah dalam itu. Berbeda misalnya di Jepang, orang kan agak susah mau memasukkan barang ke Jepang kalau benar-benar di Jepangnya masih banyak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa memicu bisnis internasional itu. Jadi ini ciri-ciri atau karakteristik dari etnosentris. Tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh pada kebutuhan pasar luar negeri. Ini juga kadang-kadang seperti itu. Ini bisa memicu bisnis internasional itu. Nah, yang kedua kita sebut dengan istilah polisentris. Nah, polisentris ini yang penting saudara bisa memahami karakteristiknya. Nanti baca detailnya di buku ya. Karakteristik yang pertama polisentris itu adalah keyakinan bahwa setiap negara itu unik dan berbeda, serta cara untuk meraih sukses di setiap negara itu mereka unik-unik. Misalnya di Eropa seperti apa uniknya dari berbagai negara yang ada di Eropa, di Amerika dan seterusnya. Ini juga artinya apa? Keunikan itu nanti yang membuat orang tertarik untuk datang. Coba bayangkan bagaimana orang mengenal pertama Indonesia. Bukan Jakarta yang dia kenal adalah Bali. Karena Bali itu punya keunikan. Kira-kira seperti itu. Berbeda dengan kota-kota lain yang ada di dunia. Sehingga di sana banyak wisatawan dari luar negeri itu datang hanya untuk ke Bali. Jadi dia nggak bilang, saya mau ke Indonesia. Dia bilangnya mau ke Bali. Ketika kita tanya, kenalkah Indonesia? Enggak, yang saya kenal hanya Bali. Ya, kira-kira seperti itu. Dia punya keunikan. Nah, negara-negara mana yang punya keunikan? Sebut aja Hawaii. Bagaimana orang kalau ingin ke pantai? Kita banyak pantai, tetapi kenapa sih kita harus mengeluarkan biaya tinggi untuk datang ke Hawaii? Dan seterusnya. Karena mereka punya keunikan. Kita sudah mengenal juga, kita punya gedung tinggi termasuk 50 besar gedung tertinggi di dunia. Itu Rasuna Said itu tetapi kenapa kita justru datang ke Dubai hanya ingin menikmati gedung yang tertinggi itu yang ada di Dubai itu, kira-kira seperti itu. Dia punya keunikan. Nah, keunikan inilah saat nanti yang bisa menimbulkan, jadi artinya keunikan di situ banyak faktor. Jadi kita sebut polisentris, artinya keunikan setiap negara itu berbeda-beda, maka itu nanti bisa menyebabkan terjadinya bisnis internasional. Yang lain, setiap anak perusahaan beroperasi secara independen dan menetapkan tujuan perusahaannya sendiri, tujuan pemasarannya sendiri. Bagaimana McD, bagaimana KFC yang biasa kita setiap hari Sabtu Minggu datang ke sana makan. Tahu nggak sebenarnya itu anak perusahaannya mana gitu. Ya itu kan kita bisa tahu. Jadi artinya apa?
ada kecenderungan konsumen kita lebih mengenal produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri sendiri. Padahal tidak kalah ini juga. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu sebenarnya menarik. Tetapi kalau yang ada di Indonesia itu misalnya kayak Coca-Cola, perusahaan Coca-Cola misalnya, atau Adidas misalnya, atau apa, Watch Out, atau Tira, atau apa, itu sebenarnya kan cuma anak-anak perusahaan yang ada disimpan di Indonesia. Sebenarnya induknya ada di sana gitu. Nah, kita tidak tahu tujuan pemasarannya. Mereka punya tujuan pemasaran sendiri karena strateginya diatur oleh badan usaha. Jadi dalam bisnis internasional itu nanti kita harus bisa bedakan antara badan usaha dengan perusahaan. Jadi ada perusahaan yang menyatu dengan badan usahanya. Ada nanti seperti misalnya Coca-Cola itu dia punya badan usaha di Amerika, tetapi dia perusahaannya ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di mana. Nah, itu kita harus mengenal setidaknya. Tapi itu setiap anak perusahaan itu memicu perdagangan internasional itu. Nanti kita akan mengenal yang lain. Tetapi setidaknya ini juga bisa memicu pemasaran diagnosiskan ya diorganisasikan dengan dasar negara per negara. Jadi misalnya bagaimana Coca-Cola menawarkan Coca-Cola yang beralkohol 18% untuk negara-negara di Asia selain Indonesia dan Malaysia misalnya. Tapi di Indonesia sendiri dinolkan alkoholnya, tetapi dia tingkatkan kafeinnya menjadi 18%. Jadi kita kalau minum Coca-Cola itu hari ini jam segini, biasanya besoknya itu kita akan ketagihan, ingin lagi Coca-Cola di jam yang sama. Itu artinya dia sudah men-set bahwa produknya itu bisa membuat orang ketagihan. Karena tidak beralkohol berarti kafeinnya yang ditinggikan. Kira-kira seperti itu. Jadi pemasaran diorganisasi dengan dasar negara per negara. Jadi tergantung negara mana untuk pemasaran barang hasil produksinya. Yang keempat, setiap negara memiliki kebijakan pemasaran yang unik. Ini masing-masing ya. Tadi selain strategi yang ini, dia juga memiliki kebijakan yang lain. Ini nanti secara detail nanti akan dibahas di buku-buku bahasan kita selanjutnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ada yang kita kenal dengan regiosentris. Ini yang ketiga, dan geosentris yang keempat, tapi saya gabungkan saja untuk menyingkat saja. Karena nanti ini terpisah-pisah, tetapi karakteristiknya di antaranya adalah kita akan bicara bahwa karakteristik dari regiosentris dan geosentris ini, yang pertama bahwa perusahaan memandang wilayah regional di seluruh dunia itu sebagai satu pasar. Jadi artinya dia menganggap bahwa pasar Indonesia, pasar mana saja itu sama saja. Dia menganggap itu, artinya dia bebas masuk ke Indonesia, dia bebas masuk kemana-mana, meskipun ada nanti yang harus dipenuhi aturan-aturannya. Tetapi dia menganggap bahwa itu seluruh dunia itu semacam satu pasar saja. Nah ini yang kita sebut karakteristik dari regiosentris. Yang lain kita bicara bahwa geosentris itu terbatas pada suatu wilayah regional. Ini bisa saja nanti terjadi, tetapi nanti makanya saya gabungkan aja ini karena ada geosentris, karena ini bisa regiosentris, ini juga bisa geosentris. Yang pertama tadi juga sama. Yang ketiga, manajer itu memiliki pandangan dunia ke arah wilayah regional, tetapi memandang dunia sebagai orientasi etnosentris dan polisentris. Ini juga. Jadi misalnya gini, Indonesia mau ekspor barang ke Jepang, dia mikir-mikir dulu. Apakah yang mau diekspor itu sudah tidak ada yang diproduksi di Jepang? Atau jangan-jangan sebenarnya ada yang diproduksi di Jepang, tapi karena merasa bahwa produknya dia sama dengan yang di sana, tapi produknya dia punya keunikan, dia punya apa, dia berani dia ekspor ke Jepang. Kira-kira seperti itu. Jadi manajer ini memiliki pandangan dunia ke arah wilayah regional, tetapi memandang dunia sebagai semacam satu kekhususan masing-masing gitu ya. Nah, yang lain pengertian secara umum tentang bisnis internasional, karena kita harus paham juga nanti. Jadi kita nanti perlu semacam satu pemahaman bagaimana ilmuwan memandang pengertian bisnis internasional ini sebagai satu disiplin ilmu, bukan sebagai disiplin ilmu murni, tetapi disiplin ilmu praktis. Jadi
kata kuncinya yang saya buat satu pengertian, suatu aktivitas, kata kuncinya pengertian bisnis internasional itu. Kemudian berupa transaksi bisnis. Jadi ada transaksi. Kemudian di antara lebih dari 2 negara. Jadi kalau lebih dari 2 negara nanti ada pengertian bisa multinasional, bisa global, bisa transnasional, atau internasional itu sendiri. Jadi ini ciri-ciri nih pengertiannya. Jadi nanti silakan kembangkan bahasanya, silakan, yang penting ada ciri-ciri nih. Yang melibatkan pihak individu, perorangan, individu perusahaan atau kelompok perusahaan atau agen internasional, dan juga diartikan sebagai studi yang mempelajari aktivitas tersebut. Jadi apapun nanti, nah ini makna yang bisa kita maknai dari pengertian bisnis internasional. Tetapi nanti silakan dijabarkan ini, karena nanti kalau memberikan pengertian bisa panjang pengertiannya. Dari sudut mana nanti memandangnya? Apakah dari sudut konsumen, apakah dari sudut produsen, apakah dari sudut negara, apa dari sudut budaya, agama, dan seterusnya, banyak sekali. Tetapi kata kuncinya mesti ada ini. Nah, karakteristik yang harus dipahami selain tadi dari pengertian itu, maka kita akan mengatakan ini. Jadi transaksi lebih dari 2 negara tadi yang dari pengertian itu, yang tidak terbatas pada perusahaan multinasional, tetapi juga ada juga UKM yang terlibat, umumnya dipimpin oleh multinasional. Nah, ada juga aktivitas inti yang diselenggarakan, ada ekspor, impor, FDI, jadi foreign direct investment tadi ya, franchising, lisensi, joint venture, dan lainnya. Nanti ada beberapa yang belum saya sebutkan di sini. Nah, kemudian sistem legal di antara negara yang berbeda memaksa satu negara atau lebih untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan hukum yang berlaku. Yang lain, itu menggunakan mata uang berbeda-beda, tetapi nanti ada satu mata uang yang dia bukan punya nilai tertinggi di dunia, tetapi dia menjadi satu kesatuan. Artinya kalau uang itu digunakan di negara mana saja itu akan berlaku. Nah, ini yang dipakai adalah dolar Amerika di bisnis internasional. Sedangkan kita tahu nilai mata uang paling tinggi bukan dolar Amerika, tetapi itu nanti ada pound sterling misalnya, ada yang lain-lain, baru nanti dolar. Dolar juga nanti ada dolar Malaysia, dolar Singapura, ada dolar mana silakan. Tetapi dolar yang dimaksud itu adalah dolar Amerika. Jadi artinya uang Amerika kalau dibelanjakan di Indonesia siapa saja itu bisa menerima. Tetapi kalau orang Indonesia belum tentu bisa menerima uangnya orang Indonesia dipakai belanja misalnya di Meksiko, belum tentu mereka mau terima, dan seterusnya. Tetapi kalau kita pakai uang internasional tadi, dolar Amerika, sudah pasti diterima. Nah, yang lain karakteristiknya adalah budaya negara-negara berbeda memaksa setiap pihak untuk menyesuaikannya, dan ketersediaan sumber daya yang berbeda di tiap negara itu memungkinkan orang bisa bertransaksi sehingga tercipta apa yang kita sebut dengan bisnis internasional. Sedikit lagi mungkin saya ingin secara umum saja bahwa apa aktivitas dari bisnis internasional itu. Aktivitas intinya adalah yang pertama kita bisa sebut saja ini ya. Jadi visible trade ini itu bisa bicara ekspor dan impor. Jadi apakah itu barangnya berwujud ya ini yang pertama yang berwujud ya, jadi berbentuk barang, tetapi dia juga bisa seperti ini ya. Jadi kita ekspor tenaga kerja itu sebenarnya bukan berwujud istilahnya, tetapi keahlian yang kita jual, tapi orangnya harus ke sana gitu. Bagaimana misalnya perusahaan Dirgantara sejak berdirinya selalu menggunakan orang Belgia, selalu menggunakan orang Jepang tenaga kerjanya, tetapi setiap produknya selalu diaku bahwa itu adalah produk anak bangsa, padahal yang bikinnya orang Belgia dan seterusnya. Ini terjadi di beberapa negara, bukan hanya Indonesia. Jadi ini aktivitas inti dari bisnis internasional. Yang lain ada yang kita sebut dengan international investment. Nanti di situ ada FDI-nya, ada portfolio investment. Jadi kegiatan-kegiatan ini termasuk aktivitas inti dari bisnis internasional. Jadi ada jual beli saham di pasar New York, di mana sekarang bisa secara online kita bisa bertransaksi. Itu juga masuk kategori bisnis internasional. Jadi international investment ini
Di antaranya ada investasi langsung, ada juga yang dalam bentuk portfolio investment. Yang lain, aktivitasnya yang lain itu lisensi. Nanti kita harus bisa bedakan apa bedanya lisensi dengan waralaba ya, kira-kira seperti itu. Nanti ada lagi yang kita sebut dengan manajemen kontrak ya. Jadi makna-maknanya ini saya pikir nanti silakan aja baca lebih detail nanti di bukunya. Setidaknya ada 9 lah. Kegiatan inti paling secara internasional itu sebenarnya 6 ini, tetapi nanti di buku itu ada juga saya ceritakan yang lain.